Menantu Super. Bab 3821-3830. Bab 3821, menginjak tali. Ibu, ayahku sepertinya akan segera mati, kata semut naga kecil itu dengan tergesa-gesa kali ini. Untuk membantuku, dia telah menggunakan banyak energi aslinya di ruang bawah tanah. Sekarang, menurutku ayahku pasti kelelahan karena dia bersikeras menyelamatkan orang. Dia sudah. Su Yingxia memandang semut naga kecil itu dengan tidak percaya. Ini berarti Han Sanqian sebenarnya telah bertahan dengan gesekan internal yang besar. Tapi sebelumnya, dia bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Sekarang, ketika dia perlu menyelamatkan lebih dari 80.000 orang, konsumsinya akan meningkat puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Apalagi apakah Han Sanqian dapat menahan situasi seperti itu? Bahkan Han Sanqian dalam dirinya masa kejayaan mungkin tidak bisa tinggal di tempat seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita menghentikannya? Tanya Su Yingxia. Semut naga kecil menggelengkan kepalanya, Ibu, kamu seharusnya lebih tahu dariku. Energi dari teknik ini sudah setengah jalan, dan jika dihentikan secara paksa, pasti akan menjadi bumerang bagi kedua belah pihak. Pada saat itu, tidak hanya semut di 5 cahaya yang akan mati, bahkan ayahku pun akan terkena serangan balik dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Su Yingxia mengangguk. Faktanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang situasi ini? Dia hanya perlu mencari kenyamanan ketika dia sedang cemas. Sayangnya, bahkan dia tahu bahwa tidak akan ada jawaban yang bisa menghiburnya, yang ada hanyalah kenyataan yang lebih dingin. Maka tidak ada cara lain selain membantu Han Sanqian terus mempertahankan pengelolaan orang-orangnya saat ini, kata Su Yingxia. Semut naga kecil itu mengangguk, tetapi ibu, kamu harus berpikir jernih. 80.000 energi nyata yang dibutuhkan menghabiskan banyak energi. Begitu Anda bergabung dalam permainan, jika Anda tidak memiliki cukup energi untuk mempertahankannya, Anda akan mendapat masalah. Su Yingxia tahu bahwa pada saat itu, dia dan Han Sanqian hampir sama, jika gagal, baik suami maupun istri akan terkena serangan balik, dan itu akan sangat berbahaya dan bahkan mengancam nyawa. Tapi melihat Han Sanqian dalam bahaya, bagaimana Su Yingxia bisa hanya menonton? Aku tahu konsekuensinya. Seperti kata pepatah lama, suami dan istri ibarat burung di hutan yang sama. Mereka terbang terpisah saat terjadi bencana, tapi Han Sanqian dan aku tidak pernah seperti itu. Jaga dirimu baik-baik. Jika Sanqian dan aku tidak bisa kembali, tolong kirim jenazah pasangan kita kembali ke Luosheng. Kamu juga punya saudara perempuan, namanya Han Nian. Dia akan menjagamu. Tentu saja, ibu juga berharap kamu akan memilikinya. Sekarang kamu mampu, kamu bisa menjaga adikmu. Ibu. Xiaolongan memandang Su Yingxia dengan penuh semangat. Su Yingxia mengertakkan gigi, berbalik dan terbang langsung menuju Han Sanqian. Dia menyesal baru saja kembali ke istana. Ketika Han Sanqian menanyakan pendapatnya, dia tidak menghentikannya, melainkan memberinya kekuatan untuk mengambil keputusan. Jika dia tahu bahwa Han Sanqian bertahan, dia tidak akan pernah setuju Han Sanqian melakukan ini. Tidak peduli apa kesopanan, keadilan atau moralitasnya, dia hanya ingin suaminya aman. Memikirkan hal ini, Su Yingxia mengertakkan gigi karena menyesal. Pergi. Su Yingxia mengubah semua penderitaan di hatinya menjadi kekuatan, terbang tepat di belakang Han Sanqian, dan memukulnya dengan satu telapak tangan. Segera, aliran kekuatan yang stabil menembus dari tubuhnya ke tubuh Han Sanqian, dan kemudian ditransfer dari Han Sanqian ke batu ilahi 5 elemen. Dengan tambahan Su Yingxia, Wu Guang tiba-tiba menjadi stabil, dan Han Sanqian akhirnya berhenti terjatuh. Tetapi Su Yingxia tidak punya waktu untuk menarik napas,
karena hampir di saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Han Sanqian seperti pusaran air yang sangat besar. Tidak hanya menelan kekuatan yang menembusnya secara instan, tetapi juga mengikuti kekuatan itu dan mulai terus-menerus menelan kekuatan Su Yingxia. Wajah Su Yingxia menjadi pucat saat itu juga, pusaran ini tidak berniat berhenti sama sekali, melainkan menyerapnya dengan lebih gila-gilaan. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan bisa bertahan lagi. Su Yingxia merasa cemas, menatap Han Sanqian yang koma, air mata mengalir deras di matanya. Itu saja, apakah kamu ingin mengucapkan selamat tinggal? Aku mati bersama Han Sanqian tanpa keluhan apapun, tapi siapa yang tidak ingin tinggal bersama selamanya? Tetapi ketika Su Yingxia putus asa, tiba-tiba, kekuatan besar datang dari belakangnya. Sebelum Su Yingxia sempat berbalik, seseorang di belakangnya berkata dengan keras, "Ibu, maafkan saya karena tidak berbakti dan tidak mendengarkan Anda. Menurutku kakak Han Nian sudah tidak muda lagi, jadi biarkan dia menjaga dirinya sendiri." Bab 3822 Apakah masih ada harapan? Hansi. Su Yingxia terkejut. Hampir di saat yang sama, kekuatan besar itu langsung memenuhi tubuh Su Yingxia, menggantikan kekuatan Su Yingxia dan terus memperkuat Han Sanqian. Energi dikonsumsi secara gila-gilaan, dan pada saat yang sama, kelima lampu cenderung stabil. Hansi, kamu baru saja lahir, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak energi? Su Yingxia bertanya dengan curiga. Ibu, Hansi baru lahir, tapi aku khawatir ibu tidak tahu kalau Hansi sudah ada di dalam telur entah sudah berapa tahun kan. Hehe, bertahun-tahun, apalagi semut naga, biarpun aku melon musim dingin yang besar, aku masih bisa melakukan sesuatu, kan? Su Yingxia mengangguk dan memahami alasannya, tetapi dia sedikit khawatir, tetapi kenyataannya, energi yang dikonsumsi kali ini mungkin sangat besar. Bahkan jika Anda memiliki banyak energi ketika Anda baru lahir, jika Anda tersedot, akankah kamu? Ada masalah. Maksudnya kamu? Hehe, semut naga kecil itu hanya tersenyum dan berkata tanpa mempedulikannya, kalau tersedot, paling buruk aku akan menjadi semut naga yang layu. Apa yang kamu takutkan? Paling buruk, aku akan mati. Ngomong-ngomong, kalau bukan karena ayah, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Sekarang, aku sudah melihat seluruh dunia, dan aku sudah cukup baik. Mendengar perkataan semut naga kecil, Su Yingxia tergerak dan mengangguk, jangan khawatir, tidak ada dari kita yang akan mati. Ada begitu banyak tempat indah di dunia ini, tapi itu tidak cukup. Hansi, ayolah. Ayo ibu, cobalah yang terbaik. Begitu kata-kata itu keluar, kedua ibu dan anak itu mengaktifkan semua energi sebenarnya di tubuh mereka hampir pada saat yang bersamaan, dengan panik mendukung Han Sanqian. Saat energi sejati kedua orang tersebut datang dalam jumlah besar untuk mendukung Han Sanqian, situasi menjadi lebih stabil saat ini. Ayah, bangun. 3000. Kedua orang itu berteriak mendesak. Mereka sengaja mengatur energinya secara maksimal. Tujuannya tentu saja bukan hanya untuk mendukung Han Sanqian dalam mengaktifkan 5 elemen batu ilahi, tetapi yang lebih penting, memiliki energi ekstra untuk mengobati Han Sanqian. Jika Han Sanqian bisa bangun, maka pertempuran ini belum bisa dikatakan berhasil, tapi setidaknya tidak akan segera berakhir. Tetapi jika orang ini tidak bisa bangun, maka pertempuran ini sudah menunggu pengumuman hasilnya. Hansi. Su Yingxia berteriak mendesak. Semut naga kecil segera menjawab, "Ibu, anak itu ada di sini. Bisakah kamu bertahan lebih lama lagi? Aku ingin, coba lagi." Dengan kekuatan seorang anak kecil, tidak ada salahnya melakukannya lagi, tapi... Semut naga kecil tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Su Yingxia mengerti bahwa yang dia maksud adalah itu yang terakhir kalinya. Jika masih belum berhasil, mereka bahkan tidak punya modal untuk bertahan. Ketiga orang itu akan gagal total,
dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Lalu bagaimana kalau kita bertarung lagi? Sekali saja, dan yang terakhir kalinya. Su Yingxia mengertakkan gigi dan bertahan dengan susah payah. Semut naga kecil terkekeh dan berkata, anak itu akan melakukan apapun yang dikatakan ibunya. Oke, aku akan menghitung sampai 3, 2, dan 1, dan kita akan bekerja sama. Jika kita gagal, keluarga kita akan masuk neraka bersama-sama. Bagus. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Yingxia menarik napas dalam-dalam, 3, 2, 1, bangun. Mengikuti minuman ringan Su Ying, keduanya mulai menyerang hampir pada saat yang bersamaan, langsung mentransfer semua energi di tubuh mereka ke Han Sanqian tanpa syarat apapun. Tiba-tiba, tubuh Han Sanqian meledak dengan energi, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya perak karena energi ini. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada momen ini. Han Sanqian, jangan mengecewakan kami, kamu harus bangun. Iya ayah, tolong bangun. Ibu dan anak hampir kehabisan tenaga, saat ini mereka tidak lagi berdaya dan hanya bisa melihat ke sisi Han Sanqian dengan segala harapannya. Jika dia tidak bisa bangun, mereka tidak akan bisa melakukan serangan balik lagi, dan permainan ini hanya bisa dikalahkan. Dalam kilatan cahaya perak, harapan mereka berdua ditempatkan, tapi saat cahaya perak itu padam, harapan keduanya mulai hancur. Bab 3823 Siapa budaknya? Ketika cahaya perak benar-benar menghilang, hati mereka sepertinya telah dipukul dengan keras oleh palu raksasa hampir di saat yang bersamaan, hancur total. Han Sanqian masih belum terbangun dalam cahaya perak, yang menandakan bahwa upaya gabungan mereka tampaknya tidak berhasil. Gagal, kalah total. Su Yingxia tersenyum pahit dan bergumam kepada semut naga kecil, ketidakmampuan kamilah yang membuatmu mati bersama kami di usia yang begitu muda. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku harap kamu masih bisa menjadi anak kami. Aku berjanji, kami akan menjagamu dengan baik. Semut naga kecil itu terkekeh, seolah tidak peduli sama sekali. Ibu, tidak perlu merasa bersalah. Meski hidup pas-pasan memang merupakan hal yang sangat membahagiakan, terkadang momen yang penuh semangat bisa dianggap sebagai kegembiraan lain. Anakku tidak menyesali apapun. Aku hanya merasa sedikit menyesal karena tidak bisa akur dengan orang tuaku terlalu lama. Tapi jangan membicarakan kehidupan selanjutnya. Meski aku harus memilih lagi di kehidupan ini, anakku akan tetap memilihmu menjadi orang tuaku. Su Yingxia tersenyum lembut dan sangat senang, saya sangat puas dengan kata-kata Anda. Saya yakin ayahmu juga akan sangat bahagia. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia menatap Han Sanqian untuk terakhir kalinya, yang cahayanya telah menghilang lagi. Dia menutup matanya sedikit, melepaskan perlawanan, dan menunggu saat terakhir tiba. Semut naga kecil pun melirik ke arah orang tuanya dan memilih memejamkan mata dan menunggu. Mereka akan dengan gila-gilaan tersedot oleh 5 elemen batu ilahi di ujung Han Sanqian, dan pada akhirnya akan tersedot sepenuhnya sampai mati. Setelah itu, batu ilahi 5 elemen akan berhenti menyebar karena kekurangan energi, dan penghentian operasi secara paksa kemungkinan besar akan menjadi bumerang bagi 80.000 orang di bawahnya. Akhir ceritanya pada dasarnya bisa dibayangkan. Kota bumi dan api akan membawa bencana, dan tidak ada seorang pun yang akan selamat dari bencana ini. Karena keserakahan, kota bumi dan api akan merugikan Han Sanqian Liang dan istrinya, serta mereka semua. Tenang, semuanya sunyi. Tidak ada yang bisa mengubah situasi ini, dan tidak ada yang akan mencoba mengubahnya. Semuanya membuat tempat ini terlihat seperti ada orang yang hidup, tapi ini bukan lagi tempat kematian yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba, Su Yingxia menyadari ada yang tidak beres, karena jelas sekali, menurut perkiraan, energinya seharusnya tidak mencukupi saat ini, dan batu ilahi 5 elemen seharusnya berada dalam kondisi penyerapan yang gila-gilaan. Namun saat ini,
Su Yingxia tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali, malah seperti sebelumnya, tidak terjadi apa-apa. Tidak, situasinya masih berubah. Pada saat ini, Su Yingxia dapat dengan jelas merasakan bahwa sedikit energi di tubuhnya perlahan-lahan hilang, tetapi kecepatan kehilangan ini jauh lebih lambat daripada yang baru saja mereka berikan. Bagaimana? Tiba-tiba dia membuka matanya untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi begitu dia membuka matanya, dia benar-benar terpana. Batu ilahi 5 elemen masih berjalan dengan cepat dan mantap, tetapi di depannya, Han San Qian, yang sudah pingsan, terbang di sampingnya, perlahan menstimulasi energi nyata di tangannya untuk mempertahankan pengoperasiannya. 3000. Su Yingxia tiba-tiba berteriak kaget. Mendengar suara Su Yingxia, semut naga kecil juga membuka matanya dan merasa sangat gembira. Ayah, apakah kamu sudah bangun? Ada apa? Umurku 70 atau 80 tahun, dan aku masih sekarat. Aku tidak akan bangun jika aku menutup mata. Han San Qian tersenyum tipis, jangan khawatir, aku terlalu lelah. Harimau juga punya waktu untuk tidur siang, kan? Kalian berdua pergi dan istirahat, aku serahkan tempat ini padamu. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian menekan tangannya lagi, dan kekuatannya tiba-tiba menjadi lebih agung, menyebabkan batu ilahi 5 elemen langsung bersinar terang. Bolehkah aku bunuh diri dengan barang-barangku sendiri? Aku sudah berbalik melawanmu. Hari ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda, batu ilahi 5 elemen, siapa yang menjadi tuan dan siapa yang menjadi budak. Bangunkan untukku. Ledakan. Bab 3824 Keluarga Super. 5 kilatan cahaya. Hampir seketika, seluruh kota bumi dan api diterangi. Ruang bawah tanah ini kehilangan semua kegelapan dalam sekejap, seolah-olah berada di bawah sinar matahari untuk beberapa saat. Ini. Semut naga kecil itu benar-benar tercengang, berapa banyak energi yang dimiliki untuk menciptakan cahaya sebesar itu. Ayah, bukankah kamu sudah? Su Yingxia juga tidak mengerti bahwa Han San Qian telah benar-benar kehilangan energinya sekarang, jika tidak, dia tidak akan lengah karena menghirup 5 elemen batu ilahi, atau bahkan pingsan, dan hampir mati. Tapi sekarang, kenapa Han San Qian tiba-tiba meledak seperti ini begitu dia bangun? Tentu saja, hanya Han San Qian sendiri yang mengetahui masalah tersebut. Itu terlalu lemah. Sudah waktunya untuk menenangkan diri kembali. Atau dengan kata lain, itu sudah tiba, dan itu hanyalah satu-satunya upaya ketika Han San Qian bangun dan tidak punya pilihan lain. Faktanya adalah bahwa satu-satunya upaya ini memainkan peran supernya pada saat kritis dalam hidup dan mati ini. Energi di punggung tangan Han San Qian meledak kembali, dan aktivasi batu ilahi 5 elemen secara alami ada di ujung jarinya. Saat energi Han San Qian kembali ke sarangnya, dalam operasi ini, batu ilahi 5 elemen anti Buddha baru saja menanggapi pertanyaan Han San Qian. Ia menggunakan tindakannya untuk memberitahu Han San Qian siapa masternya dan siapa masternya. Lainnya Buddha. Han San Qian jelas adalah masternya. Ketika 5 lampu makmur dan stabil pada saat yang sama, manusia semut di antara 5 lampu juga mulai mengantarkan kehidupan baru mereka. Wajah manusia semut yang tampaknya sudah mati itu berubah menjadi merah lagi, lalu napas mereka mulai terlihat dan mata mereka sedikit terbuka. Segalanya terasa seperti mimpi sekarang, tetapi ketika saya terbangun dari mimpi ini, saya merasa sangat rileks dan bahagia, namun juga sangat nyaman. Berhasil Bu, Ayah, dia sukses, teriak semut naga kecil penuh semangat. Su Yingxia mengangguk berulang kali, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Ya, dia berhasil dengan 3000, dia berhasil. Dia menyelamatkan lebih dari 80.000 orang dalam satu tarikan napas. Tidak berlebihan jika memuji ayahku sebagai dewa pengobatan modern. Panggilan. Di udara, Han San Qian juga menghela nafas panjang dan mengumpulkan kekuatannya,
lalu dia meletakkan batu ilahi 5 elemen ke dalam pelukannya dan kemudian terbang ke bawah. Segera setelah batu ilahi 5 elemen ditutup, cahayanya menghilang, dan kota bumi dan api kembali ke kegelapan aslinya. Namun penghuni semut di sini telah berubah total saat ini. Setidaknya di mata mereka, kota bumi dan api tiba-tiba menjadi lebih terang. Jika sebelumnya penglihatan mereka masih dalam batas normal, maka saat ini lebarnya setidaknya 2 kali lebih lebar dari sebelumnya. Kamu tidak perlu kaget. Kiyuki berdiri saat ini dan menyapa semua orang dengan wajah bingung. Penglihatanmu menjadi lebih baik, bukan karena kota bumi dan api tiba-tiba menjadi lebih terang, tetapi karena kamu berada di saat ini. Tingkat kultivasi setiap orang telah menjadi sangat tinggi. Dengan kata lain, tingkat kultivasi Anda tinggi, dan kemampuan persepsi Anda secara alami juga tinggi. Setelah mengatakan hal tersebut, semua orang tertegun sejenak, dan mereka semua sangat terkejut, bahkan ada yang langsung mencobanya. Benar saja, langkah mereka seperti terbang, dan kekuatan mereka seperti gunung. Sial, sepertinya aku menjadi setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Ya, aku mungkin bisa memukul 1 sebelumnya, tapi sekarang kenapa aku merasa bisa memukul 10? Rumput, aku merasa tubuhku penuh kekuatan sekarang. Aku merasakan hal yang sama. Ratu Semut tidak berbicara, dia juga diam-diam dan bersemangat merasakan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan ini secara detail, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuhnya saat ini, kekuatan besar sedang dipupuk di dantiannya dan juga ada di meridiannya. Dia sedikit bersemangat, tetapi ketika dia melihat Han Sanqian sedikit terhuyung setelah mendarat, sedikit kekhawatiran dan rasa bersalah muncul di wajahnya. Pada saat ini, Kyoki dan yang lainnya berjalan ke arah Ratu Semut dalam beberapa langkah, dan kemudian mengatakan sesuatu di telinganya. Mendengar kata-kata ini, mata Ratu Semut membelalak, lalu dia memandang Ki dan bertanya, apakah ini benar? Bawahan tidak akan pernah berani menipu Tuan Kota, kata Kiyuki dengan penuh hormat. Ratu Semut mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu terbang langsung ke langit di atas koloni semut, mengerutkan kening, dan berteriak keras, semua semut, dengarkan perintahnya. Bab 3825, Raja Semut. Saya menunggu. Saat Ratu Semut minum, semua semut mendengarkan dengan penuh hormat dan merespons suaranya. Sejak awal keberadaan klan semut, Ratu selalu dihormati, dan tidak ada orang lain. Ini adalah aturan sejarah. Namun, hari ini, saya ingin melanggar aturan ini. Begitu kata-kata itu keluar, semua manusia semut mulai membicarakannya. Suku semut selalu menghormati ratu. Ini ada di tulang dan darahnya. Apa yang tiba-tiba ingin dilakukan ratu ketika dia mengucapkan kata-kata ini? Benarkah? Semuanya dilakukan dengan sangat baik. Mengapa Ratu Semut ingin mengubah peraturan? Aturan ini yang paling penting bagi suku semut kita, bagaimana kita bisa mengubahnya sesuka hati. Meskipun diskusi semua orang sangat hening, ketika suara-suara ini berkumpul bersama, tiba-tiba menjadi sangat keras. Meski semut tidak pernah berani melanggar perintah ratu, kini mereka punya opini besar untuk mengubah aturan. Tentu saja Ratu Semut dapat mendengar suara-suara ini, tetapi wajahnya menjadi semakin jelek. Mengapa? Hati nuranimu telah dimakan anjing. Bukankah kalian semua bahagia sebelumnya? Apa, sekarang kalian terlalu banyak bicara omong kosong? Namun, tidak peduli seberapa banyak omong kosong yang Anda katakan dan seberapa banyak Anda menentangnya, saya tetap memutuskan bahwa peraturan harus diubah. Saya secara resmi menyatakan bahwa mulai hari ini, Han Sanqian akan menjadi Raja Semut Kehormatan Klan Semut kita, dan Su Yingxia akan menjadi Ratu Kehormatan Klan Semut kita. Apakah kamu mendengar semuanya dengan jelas? Setelah mengatakan ini, sekelompok manusia semut saling memandang dengan bingung. Raja Semut Kehormatan, Ratu Semut Kehormatan. Belum lagi mereka,
bahkan Han Sanqian, Su Yingxia dan yang lainnya di sini pun bingung. Meskipun pei yang jatuh dari langit adalah hal yang baik, namun pei jenis ini mungkin tidak terlalu besar, dan mereka yang langsung menghancurkannya akan bingung. Meski suatu kehormatan, namun yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hak mereka sama dengan hak saya. Dengan kata lain, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perintahkan adalah apa yang saya katakan dan apa yang saya perintahkan. Ratu Semut, aku keberatan. Saat ini, Han Sanqian berdiri dan berkata, semut memiliki aturannya sendiri dan rajanya sendiri. Mengapa Anda mendorong saya dan istri saya ke puncak? Ya, kami, suami dan istri, sebenarnya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Su Yingxia berkata, mengapa kami harus melanggar aturan nenek moyang kami karena kami? Jika kalian berdua menolak, maka aku akan turun dari tahta Ratu Semut. Mulai sekarang, semut hanya akan mendengarkan kamu dan istrimu. Mengapa ini Ratu Semut? Han Sanqian mengerutkan kening. Dia telah melihat orang memaksa orang, tetapi tidak pernah seperti itu. Ratu Semut tersenyum pahit, sebenarnya saya juga tahu bahwa Anda pasti mengetahui bahwa kami berpura-pura diracuni. Saya akui setelah melihat kemampuan Qiyuki dan yang lainnya, baik secara egois maupun untuk masa depan seluruh klan semut, saya menjadi serakah. Saya berharap menggunakan metode ini untuk membantu kita semua di klan semut meningkatkan budidaya kita. Tetapi justru karena keserakahan inilah saya hampir menjadi orang berdosa yang membalas kebaikan dengan balas dendam. Sayalah pengambil keputusan. Ini adalah kesalahan saya. Tentu saja, saya harus membayarnya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melihat ke semua manusia semut dan berkata, kamu dapat bertahan hidup sekarang, dan telah berhasil meningkatkan kultivasi kamu. Tahukah kamu apa yang terjadi di balik ini? Tidak ada kedamaian dan ketenangan selama bertahun-tahun, hanya saja ada yang memikul beban untuk kita dan bergerak maju. Dalam proses perlakuan Han Sanqian terhadap kami, karena jumlah kami sangat banyak, menghabiskan banyak uang dan sangat berbahaya. Keluarga mereka hampir kehilangan nyawa di sini. Begitu kata-kata itu keluar, semua manusia semut terkejut dan memandang Han Sanqian dan istrinya. Tidak ada apapun di mata mereka selain rasa hormat dan terima kasih penuh. Karena Qiyuki dan yang lainnya telah menerima perawatan dan penguatan seperti itu sebelumnya, meskipun mereka tidak dapat bergerak selama proses tersebut, kesadaran mereka masih ada, jadi mereka dengan jelas melihat keseluruhan kejadian. Sanqian dan istrinya nyaris lolos dari kematian demi kami. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, bukankah kita harus membalas kebaikan yang begitu besar? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Anmen terdiam beberapa saat, tetapi detik berikutnya dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar seperti semburan, laporkan. Itu benar. Bagaimana mungkin kamu tidak membalas budi seperti itu? Ratu Semut memiliki kebaikan untuk melahirkan, tetapi Han Sanqian Liang dan istrinya memiliki kebaikan kepada kita untuk bereproduksi. Aturan nenek moyang harus benar-benar diubah. Setelah mendengar dukungan dari kerumunan di bawah, Ratu Semut akhirnya tersenyum puas, namun, kehormatan hanyalah sebuah reputasi. Saya ingin memberikan harta klan semut kita kepada pasangan tersebut. Apakah Anda punya pendapat? Bab 3826 Harta Karun Suku Semut. Harta karun klan semut adalah harta paling kuat dari klan semut kita, dan juga harta karun klan semut kita. Ada aturan dalam klan. Bahkan jika tidak ada yang tersisa dalam pertempuran di masa depan, harta karun harus dilindungi di belakang mayat dan tidak ada orang luar yang boleh mengambilnya. Ayo pergi. Kami tahu aturan klan dan mematuhinya. Kami selalu siap bertarung dengan siapapun yang ingin mengambilnya. Namun, jika orang ini adalah Han Sanqian, saya akan minggir sekarang dan bahkan dengan hormat mengundang Anda, kata seseorang dengan keras. Itu benar.
Hanya karena Tuan Han hampir mati di sini untuk menyelamatkan penduduk kota kita, saya tidak akan pernah mempermalukannya. Jika nenek moyang saya meminta saya untuk menyimpan harta itu, maka saya lebih memilih bunuh diri. Itu tidak menentang peraturannya juga tidak sulit baginya. Saya juga mendukung pernyataan itu. Kami tidak punya cara untuk membalas kebaikan Tuan Han. Kalau dipikir-pikir, hanya harta klan semut kami yang bisa mewakili pikiran kami. Meskipun saya juga merasa kasihan dengan harta klan kami, saat ini saya juga mengangkat tangan untuk mendukungnya. Beberapa saat yang lalu, hanya karena Ratu Semut ingin mengubah peraturan, sekelompok orang yang tadinya berbeda pendapat kini menjadi tunduk ketika harus menyentuh harta keluarga, bahkan menyetujuinya. Perbedaannya sangat besar, kontrasnya sangat besar. Jelas, semuanya itu semua karena Ratu Semutlah yang menceritakan kontribusi Han San Qian. Hampir semua orang di klan semut dipenuhi dengan emosi yang mendalam dan rasa hormat terhadap Han San Qian saat ini. Anugerah rekonstruksi itu sendiri merupakan anugerah yang luar biasa, dan sekarang karena ada para dermawan yang hampir mempertaruhkan nyawanya untuk membantu, kebaikan semacam ini menjadi jauh lebih besar. Kamu tidak harus seperti ini. 3.000 geng tidak pernah memikirkan hadiah apapun untukmu, apalagi ketertarikan pada harta karunmu. Alasan mengapa harta klan manapun bisa menjadi harta karun pasti karena nenek moyang telah melalui berbagai macam hal. Kesulitan untuk mendapatkannya dengan susah payah. Bagaimana seseorang Han bisa mengambil barang-barang bagus? Han San Qian buru-buru berkata, kedua, meskipun itu bukan kemungkinan di atas, kebanyakan dari barang-barang itu penting bagi kelompok etnis Anda, jadi tidak masalah apa, seseorang yang akan menjadi Han, saya pasti tidak akan meminta apapun yang disebut harta karun Anda, dan saya harap Anda dapat mencabut pernyataan ini. Benar, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, hal terburuk yang bisa kami lakukan adalah mengadakan jamuan makan besar lagi. Lagi pula, pasangan itu tidak punya cukup makanan sebelumnya, Su Yingxia juga berkata sambil tersenyum. Bukankah dasar dari klan Anmen kita adalah bersyukur dan tidak membalas kebaikan? Itu benar. Atau apakah kedua dermawan itu meremehkan kita manusia semut, dan itulah mengapa mereka menolak menerima rasa terima kasih kita? Sepertinya itu benar. Hei, sepertinya saat ini, meskipun kamu dan aku mengerahkan seluruh upaya kita, sebenarnya itu tidak ada gunanya bagi kedua pasangan ini. Haha, kamu bisa memikirkannya, lagi pula, mereka adalah dewa turun ke bumi, kamu dan aku tapi mereka hanyalah semut. Mereka berada pada level yang berbeda, jadi bagaimana mereka bisa bersama? Ya, itu hanya angan-angan kami saja. Sekelompok manusia semut semuanya melontarkan pernyataan sedih dan sarkastik, dan sang ratu juga menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya. Su Yingxia memandang Han San Qian tanpa daya. Apa maksudnya? Pikiran mereka sebenarnya sangat sederhana, seperti yang mereka katakan, dan tidak lebih. Sepertinya kebaikan seperti itu sulit untuk ditolak. Jika kita tidak menerima harta mereka hari ini, aku khawatir. Su Yingxia berkata dengan getir kepada Han San Qian. Aku mencoba menyelamatkan orang, tapi pada akhirnya ini salahku. Han San Qian juga tersenyum pahit. Ayah, kenapa kamu tidak menerimanya saja? Xiao Longi berkata, karena aku bersedia mengeluarkannya, aku sudah mengambil keputusan. Jika kamu tiba-tiba tidak menginginkannya, itu akan menyulitkan saya untuk mundur. Jadi daripada melakukan ini, lebih baik menerimanya dengan sukarela, Anda akan berkecukupan, dan mereka akan merasa nyaman. Han San Qian tidak langsung menjawab, tetapi fokus pada Su Yingxia, mencari pendapatnya. Su Yingxia berpikir sejenak dan sedikit mengangguk pada Han San Qian. Han San Qian berbalik, menghela nafas pada manusia semut, dan kemudian berkata, baiklah, karena kamu sangat baik, Han tidak akan banyak bicara dan akan mendengarkan pengaturanmu. Setelah kata-kata itu terucap,
baik Ratu Semut maupun manusia semut akhirnya menunjukkan senyuman. Pada saat ini, Ratu Semut membuka mulutnya, karena kamu tertarik pada selir. Oke, jangan bicara omong kosong lagi dan tawarkan kamu harta karun. Bab 3827 Cahaya Ilahi muncul. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, entah dari mana atau kapan, semburan suara aneh seperti suona terdengar serempak. Melihat sekeliling, saya tiba-tiba menyadari bahwa banyak manusia semut di antara kerumunan itu meletakkan tangan mereka di antara mulut mereka, seperti orang yang bersiul dengan jari mereka. Dalam kasus jumlah orang yang sangat banyak, suara ini berkumpul, tetapi juga bergema di seluruh kota bumi dan api. Puluhan pengikut di sekitar Ratu Semut dengan cepat mundur. Tak lama kemudian, saat mereka muncul kembali, mereka sudah berbaris rapi dalam dua barisan. Mengenakan baju besi berwarna merah keemasan, bahkan tombak di tangannya pun diganti dengan semacam pelindung upacara berwarna emas. Meski kekuatan serangannya tidak sebaik tombak sebelumnya, namun bentuk dan keseluruhannya membuat keseluruhan suasana semakin seru. Hikmat dan serius. Aduh, aduh, aduh. Bagaikan tentara, mereka berjalan dengan langkah rapi dan berjalan perlahan. Kedua pemimpin itu bersama-sama membawa sebuah kotak yang dilapisi kain merah, memimpin tim dan datang perlahan. Sepanjang jalan, semut-semut di sekitarnya berinisiatif untuk menyerah dan dengan paksa memberi jalan bagi mereka. Terlebih lagi, semut-semut itu memandang dengan serius, memandangi kotak yang ditutupi kain merah, dan mata mereka bergerak perlahan bersamanya. Skala dan etiket seperti ini sebenarnya memberi Han Sanqian perasaan yang sangat akrab, dan dia dapat dengan cepat mengetahui dari mana perasaan ini berasal. Waktu bumi, saat bendera dikibarkan dan nyanyian dikumandangkan. Wow! Seluruh unit bergerak sekitar 1 meter di depan Han Sanqian dan berhenti. Kedua prajurit yang memegang kotak itu mengangkat tangan sedikit dan mengangkat kotak itu setinggi mungkin. Ratu Semut tersenyum lembut dan memimpin orang-orang itu perlahan-lahan. Pertama-tama dia tersenyum sopan pada Han Sanqian, lalu menoleh untuk melihat kotak yang ditutupi kain merah. Ekspresinya serius, dan bahkan ada sedikit rasa kagum di wajahnya. Panggilan. Ia menghela nafas panjang dan berkata, harta karun suku semut selalu menjadi harta karun suku semut. Juga karena keberadaanmu, selama bertahun-tahun, suku semut kita mampu bertahan dari segala macam bahaya. Jadi kami berhasil lolos. Kamu adalah harta karun sejati. Tapi sayangnya, mungkin mulai hari ini Anda akan mundur dari panggung sejarah suku semut kita. Pertama, tujuanmu akan lebih bermakna. Kedua, dengan bantuan Han Sanqian, suku semut secara kolektif telah bangkit kembali. Saya percaya bahwa pengabaian adalah hal yang menyedihkan, tetapi jika Anda tahu bahwa kami meninggalkan Anda karena kami sekarang secara kolektif lebih kuat, Anda tidak hanya tidak akan sedih, tetapi Anda juga akan sangat bahagia, bukan? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ratu Semut menoleh, memandang Han Sanqian, dan berkata, harta karun klan semut sebenarnya adalah benda ajaib. Untuk ahli seperti Anda, saya yakin itu akan sangat membantu. Setelah mengatakan itu, kedua manusia semut itu menyerahkan kotak yang ditutupi kain merah itu kepada Ratu. Setelah mengambil kotak itu, Ratu Semut membawanya ke Han Sanqian. Sekarang, saya secara resmi menyerahkannya kepada Anda. Melihat kotak yang ditutupi kain merah di depannya, Han Sanqian sedikit bingung harus menerimanya atau tidak. Su Yingxia mengangguk kepada Han Sanqian, yang kemudian menenangkan diri dan mengambil kotak itu. Mengaum. Semut-semut bersorak gembira merayakan momen besar ini. Karena kamu sudah mengumpulkan barang-barangnya, kenapa kamu tidak membukanya dan melihatnya? Ratu Semut tersenyum pada Han Sanqian. Han Sanqian menangis dan tertawa, memegang kotak itu dengan satu tangan dan membuka kain merah di atasnya dengan tangan lainnya. Di bawah kain merah, kotak itu adalah kotak mirip buah persik merah dengan ukiran indah di bagian samping dan depan.
Kebanyakan dari mereka adalah semut, semuanya kuat dan perkasa. Terutama ukiran di bagian depan yang paling hidup, yaitu Ratu Semut, duduk dengan tenang di singgasana, terlihat malas, namun matanya penuh dengan postur kekaisaran, memandang rendah dunia. Buka, kata Ratu Semut kepada Han San Qian. Han San Qian mengangguk sedikit, mengangkat tangannya dengan ringan, dan membuka kotak itu. Bersamaan dengan tutup kotak, cahaya keemasan dan aroma samar menyembur keluar dari dalam kotak. Bab 3828. Apakah kamu yakin ini bukan tonik? Cahayanya menyilaukan, namun hanya sementara, wanginya sangat ringan, namun bertahan lama di hidung. Sampai cahayanya menghilang dan cahayanya kembali normal, batang otak Han San Qian masih dikelilingi oleh aroma itu. Itu adalah wewangian yang sangat kuno yang tidak dapat saya jelaskan atau pahami. Tapi itu membuat orang merasa bahagia dan sekaligus damai. Ketika cahaya keemasan menghilang, benda di dalam kotak kayu muncul di depan Han San Qian. Han San Qian mengerutkan kening. Apa ini? Sebotol anggur. Ini benar-benar bukan lelucon, yang ada di dalam kotak itu sebenarnya adalah botol wine. Bentuknya sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Meskipun diperlukan dua manusia semut untuk mengangkatnya bersama-sama, itu relatif terhadap ukuran mereka. Bagi Han San Qian, itu seperti sebotol cairan oral. Oleh karena itu, botol wine ini agak kompak, juga transparan, agak mirip terbuat dari kaca, tetapi bukan kaca. Melihat Han San Qian sedikit tercengang, Su Yingxia juga mendekat dan mengerutkan kening sejenak. Anggur. Faktanya adalah ketika Han San Qian terbiasa dengan aroma kuno yang samar dan mencicipinya dengan hati-hati, dia benar-benar yakin bahwa benda itu adalah anggur. Karena dia bisa mencium aroma wine di dalamnya. Ini benar-benar anggur. Han San Qian juga sedikit tercengang. Mengapa memberi saya minum? Bukannya kamu tidak bisa memberikannya, tapi... Bukankah ini harta karun keluarga Anmen? Jika harta ini hanya sebotol anggur, maka ini akan sedikit lucu, bukan? Apalagi yang terpenting adalah memberinya wine. Dengan botol kecil ini, Han San Qian benar-benar merasa. Bukankah dia hanya meminum cairan oral? Ambil dan lihatlah, Ratu Semut tersenyum sedikit, tidak tampak marah sama sekali atas kejutan yang agak kasar dari keduanya. Pasangan itu saling memandang, dan Han San Qian ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan dan mengambil botol itu. Meski dikatakan sebagai wine, namun seluruh cairannya memiliki warna emas, seperti air keemasan. Namun, yang sebenarnya menarik perhatian kedua orang itu bukanlah airnya, melainkan apa yang ada di dalam air. Sesuatu seukuran kuku jari melingkar di tengah cairan, terlihat sangat damai. Melihat lebih dekat lagi, Han San Qian bertanya-tanya, semut. Ya, benda yang meringkuk itu persis seekor semut merah dan hitam. Su Yingxia juga memperhatikan hal ini. Dia ingin bertanya tetapi ragu-ragu. Ini adalah nenek moyang klan kita. Semua anggota klan semut kita sebenarnya adalah keturunan lelaki tua ini. Ratu Semut berkata dengan lembut, dengan kata lain, dia adalah nenek moyang pertama kita. Mendengar ini, Han San Qian segera memasukkan botol itu ke dalam kotak kayu, lalu bagaimana saya bisa mengumpulkan barang ini? Begitu dia selesai berbicara, dia sudah mendorong kotak itu ke depan Ratu Semut. Terlepas dari apakah benda itu berharga atau tidak, sangat tidak pantas untuk memegang jenazah leluhur orang lain. Tidak peduli seberapa baik hati Han San Qian menolak benda ini, tidak ada cara untuk menerimanya. Ratu Semut tidak mengambil kotak itu, dia mengangkat tangannya sedikit dan mendorong kotak itu ke Han San Qian, kamu bahkan tidak mengerti benda apa ini, jadi kamu buru-buru mengembalikannya kepadaku. Bukankah itu tidak pantas? Han San Qian tersenyum masam, saya pikir saya seharusnya sudah cukup memikirkannya. Itu wujud asli nenek moyangku, bukan? Tanya Ratu. Han San Qian mengangguk.
Pernahkah kamu berpikir akan jadi apa klan semut kita jika kita mengikuti logikamu? Bukan saja kamu tidak menunjukkan rasa hormat terhadap jenazah leluhurmu, tapi kamu juga menyiksanya secara sembarangan. Kalau begitu, bukankah kita tidak setia dan tidak berbakti? Apakah Tuan Han menganggap klan semut kita begitu tidak pengertian? Apakah kita, klan semut, hanya meminum rambut dan darah seperti ini, tanpa menghormati etika? Setelah serangkaian pertanyaan, Han Sanqian dan Su Yingxia merasa sedikit malu. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya dan berkata, Ratu Semut telah salah paham. Han jelas tidak bermaksud seperti ini, tapi sebenarnya Tuan Han masih belum cukup memahami beberapa hal. Begini saja. Berbicara tidak ada gunanya. Melihat berarti percaya, kata Ratu Semut dingin. Han Sanqian sedikit mengernyit, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Ratu Semut dengan melihat adalah percaya. Tetapi ketika Han Sanqian bertanya-tanya, tiba-tiba Ratu Semut di sana telah bergerak. Bab 3829, Keajaiban Sialan Ini. Detik berikutnya, sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, Ratu Semut tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Han Sanqian hampir tanpa sadar menyambutnya dengan telapak tangan. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dan terjadilah arus bawah yang melonjak. Tiba-tiba, kedua nafas itu saling bertabrakan. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan Ratu Semut saat ini jelas telah meningkat setidaknya setengah level. Oleh karena itu, bahkan melawan maniak energi batin seperti Han Sanqian, dia seimbang untuk sementara waktu. Bagaimanapun, orang gila tetaplah orang gila, dan menjadi seimbang hanya bersifat sementara. Setelah momen ini berlalu, serangan luar biasa Han Sanqian segera diredam. Meskipun Han Sanqian jelas telah menarik banyak kekuatannya, Ratu masih mengerang dan mundur beberapa langkah sebelum dengan enggan berhenti. Han Sanqian bingung, melihat manfaatnya, tetapi pertanyaannya adalah, apa yang dia lihat? Ratu Semut memandang Han Sanqian, tersenyum dingin, lalu tiba-tiba menggerakkan tangannya untuk mengambil botol kecil di dalam kotak kayu. Kemudian, dia dengan tegas mencabut sumbat kayu itu, meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya, lalu segera menutupnya. Sebelum Han Sanqian sempat bertanya, dia sudah menggunakan telapak tangannya lagi dan menyerang Han Sanqian secara langsung. Ledakan. Muncul dengan satu telapak tangan, sangat sederhana. Han Sanqian hanya bisa mengerutkan kening, apakah kamu masih di sini? Meskipun dia bingung, tidak ada pilihan lain saat ini, dan Han Sanqian berhadapan lagi. Terlebih lagi, karena pemahamannya tentang kekuatannya saat ini terakhir kali, Han Sanqian takut menyakitinya, jadi dia sebenarnya menyerap banyak kekuatan lebih awal. Tapi siapa sangka begitu mereka berdua bersentuhan, kekuatan aneh bergegas menuju Han Sanqian. Bahkan seseorang sekuat Han Sanqian tiba-tiba dikejutkan oleh kekuatan telapak tangannya dan dia mundur beberapa langkah. Ini. Hanya dalam beberapa detik, kekuatan kedua telapak tangan benar-benar berbeda, terutama telapak tangan yang terakhir, sepertinya energi Ratu Semut telah meningkat pesat dalam sekejap. Bagaimana? Ratu Semut mencibir, bisakah matamu melihat dengan jelas sekarang? Han Sanqian mengerutkan kening. Dia mengerti bahwa tidak semua orang dapat memiliki tingkat kultivasinya sendiri, apalagi keterampilan sihirnya sendiri. Ratu Semut tiba-tiba dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dalam waktu yang sangat singkat. Itu jelas bukan sesuatu yang dia miliki dalam dirinya. Sebaliknya, itu adalah sebotol anggur aneh di tangannya. Dia sepertinya hanya melakukan satu gerakan berlebihan selama jeda antara kedua telapak tangannya, dan mungkin saja gerakan yang tampaknya berlebihan ini adalah alasan sebenarnya dari perbedaan kekuatan di antara kedua telapak tangannya. Jadi, Han Sanqian mulai memahami bahwa apa yang disebut penglihatan ratu itu bermanfaat. Ini anggur. Ratu Semut melihat bahwa Han Sanqian akhirnya menjawab pertanyaan itu saat ini,
dan nada suaranya menjadi sangat lembut. Ya, itu masalah anggurnya. Sebenarnya jenazah leluhur bukan sekedar mayat. Itu adalah tubuh emas asli, atau peninggalan leluhur saya. Ia mengumpulkan hakikat nenek moyang semasa hidupnya dan memperoleh aura nenek moyang semasa hidupnya. Bisa dikatakan energinya sendiri sangat besar. Anggur yang direndam dengan reliknya sungguh luar biasa. Ciumlah, kamu akan diberi energi 100 kali lipat dan keterampilanmu akan meningkat pesat. Sedangkan untuk meminumnya. Pada titik ini, Ratu Semut berhenti berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan bangga di wajahnya. Maaf, saya tidak tahu efek minumannya. Karena seringkali kita hanya perlu menciumnya. Karena selama kita menciumnya, skill kita akan meningkat seketika. Setiap momen kritis atau kritis bisa menyelamatkan kita dari api dan air. Selama bertahun-tahun, setiap kali klan semut menghadapi musuh dan bahaya yang kuat, kami mengandalkan ini untuk bertahan hidup dengan aman. Oleh karena itu, kami tidak mengetahui efek meminumnya, dan kami tidak perlu mengambil langkah itu sama sekali. Mendengar kata-kata tersebut, dia bangga pada dirinya sendiri, dan ada hal yang seharusnya dia banggakan. Apakah ini pemandangan Versailles? Su Yingxia bertanya pelan di samping Han San Qian. Mulut Han San Qian bergerak sedikit, merasa sedikit malu. Bukankah begitu? Benar-benar. Dia, Han San Qian, sebenarnya sedang bersenang-senang di Versailles. Sekarang, apakah kamu masih mengira dia adalah mayat? Ratu Semut memandang Han San Qian. Han San Qian tertegun sejenak, lalu kepalanya menggeleng seperti mainan. Ia tidak ingin dikritik, apalagi Versailles. Kalau begitu benda ini sangat ajaib dan sangat membantumu, lalu kamu, Han San Qian bertanya ragu-ragu, tidak berani menyelesaikan pertanyaannya. Ambillah. Ratu Semut menyerahkan kotak itu kepada Han San Qian, dibandingkan dengan itu, kamu dapat membantu kami lebih banyak. Ini untuk sementara dapat meningkatkan kami, tetapi kamu benar-benar dapat meningkatkan kami. Selain itu, hal ini baik untuk kami. Bagi kami, peningkatannya terbatas, tetapi bagi para ahli, peningkatannya mungkin tidak terbatas. Coba. Setelah mengatakan itu, dia membuka stekernya. Bab 3830, seberapa kuatkah minuman itu? Begitu sumbatnya dibuka, Ratu Semut meletakkan botol itu di depan hidung Han San Qian dan mengocoknya seperti sebelumnya. Gelombang aroma melewati hidungnya, dan kemudian, Han San Qian tiba-tiba mengerutkan kening. Saat aromanya masuk, Han San Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa semangatnya tiba-tiba meningkat setidaknya beberapa tingkat. Lebih penting lagi, meridian di tubuhnya mulai terbuka lebar, dan energi batinnya mulai bergejolak. Sepertinya, singa yang tertidur di tubuhnya tiba-tiba mulai terbangun. Ledakan. Han San Qian merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba tersulut api dan akan meledak. Saat dia berbalik, dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, mengarahkannya ke tanah dan mendorongnya keluar. Tiba-tiba, energi yang sangat besar sepertinya telah menunggu dengan tidak sabar di tubuh Han San Qian, dan tiba-tiba melompat keluar. Ledakan. Begitu energinya tiba, tanah meledak, mengguncang bumi sejenak, dan seluruh kota bumi dan api seakan berguncang dalam sekejap. Su Yingxia tampak tercengang dan sedikit tercengang sejenak. Meskipun dia sudah tahu tentang kekuatan Han San Qian dan sudah terkejut dengan manipulasinya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi saat ini. Kaget. Karena jelas gerakan acak Han San Qian kali ini terlalu kuat. Semut juga kaget, tapi setelah kaget, mereka malah semakin bangga dan tersanjung. Beberapa hal memang ajaib, tetapi apakah mereka dapat mencapai efek maksimalnya tergantung pada orang yang menggunakannya. Ratu Semut tersenyum sedikit dan berkata, saya pikir ia telah menemukan pemilik aslinya. Kamu hampir kehilangan nyawamu karena bahaya kami. Ketika kamu dalam bahaya di kemudian hari,
aku juga berharap barang-barang kami bisa meringankan bahaya hidupmu. Setidaknya, ini sejalan dengan pepatah bahwa apa yang datang akan datang kembali. Dan seharusnya kami membalas Anda karena menyelamatkan hidup Anda. Han Sanqian menarik napas dan menatap kosong ke kawah besar yang terbuka mendengar apa yang dikatakan Ratu Semut. Dia mengangguk, kalau begitu, Han tidak akan menolak. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian berbalik dan melihat ke arah Ratu Semut. Saya menerima barang ini, tetapi hadiah datang sebagai balasannya, dan saya juga ingin memberi Anda sesuatu. Jika kamu tidak menginginkannya, meskipun aku tahu kamu akan sangat tidak bahagia, maka aku tidak akan menerima harta seperti itu. Ratu Semut ragu-ragu sejenak, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, oke. Han Sanqian melirik Su Yingxia. Setelah kedua pasangan bertukar pandang, Han Sanqian menggerakkan tangannya. Sesaat, sejumlah besar makanan kering, perhiasan, dan senjata dituangkan keluar dari ring luar angkasa. Ini adalah Ratu Semut melihat ketiga gundukan seperti bukit dengan tiga benda bertumpuk di atasnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Su Yingxia tersenyum pahit, satu tumpukan adalah makanan kering, satu tumpukan adalah beberapa perhiasan, dan satu tumpukan adalah beberapa senjata. Han Sanqian mengikuti, senjata dapat membantu Anda mempertahankan diri, dan perhiasan dapat ditukar dengan sejumlah uang, atau digunakan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat, atau digunakan untuk membangun kota ketika Anda memiliki tempat lain di masa depan. Sedangkan untuk makanan kering, hal-hal ini adalah cukup untuk kita. Pasangan itu bisa memakannya setidaknya selama seminggu, dan saya yakin bagi Anda, meskipun seluruh kota memakannya selama setahun, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ini cukup untuk mendukung Anda sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mencari tempat tinggal baru, atau Anda dapat menggunakannya untuk makanan dan meningkatkan kehidupan Anda. Su Yingxia terus tersenyum, saya minta maaf karena kami telah berbohong kepada Anda selama ini. Awalnya kami tidak mengeluarkannya karena kami perlu menggunakan alasan makan untuk menghubungi Anda. Nanti, kami ingin mengeluarkannya lagi tetapi waktunya salah. Kami takut membuat Anda salah paham dan mengira kami tidak mengeluarkannya. Aku tidak ingin memakan makananmu, jadi. Han Sanqian mengangguk, Su Yingxia memang benar. Ratu Semut melirik manusia semut di belakangnya, lalu melihat kembali ke tiga tumpukan bukit, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum masam. Hadiahmu terlalu banyak. Uang, makanan, dan senjata. Itu saja, tidak, terima kasih atas kebaikannya. Setelah Ratu Semut selesai berbicara, dia menghela nafas dan berjalan ke arah Han Sanqian dan Su Yingxia. Kemudian, dia melihat mereka berdua, tersenyum dan memberi isyarat agar mereka mengulurkan tangan. Setelah kedua orang itu mengulurkan tangan, tangan Ratu Semut dengan lembut diletakkan di telapak tangan mereka. Namun, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan sesuatu tiba-tiba muncul di telapak tangan mereka.